Pembahasan kisi-kisi PAS Ganjil Fisika kelas 8 SMP Berkat. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Tentukan besar dan arah resultan gaya. Pada gambar ada 3 gaya, 80 Newton ke kanan, 90 Newton ke kanan, dan 200 Newton ke kiri. Sehingga untuk menentukan besar dan arah resultan gaya, kita tinggal menjumlahkan semua ketiga gaya tersebut. Kita mulai tulis dahulu sigma F sama dengan, sigma F adalah simbol dari resultan gaya ya. Kita mulai dari gaya yang ke kanan ya. Gaya yang ke kanan itu positif, sehingga 80 Newton itu positif, plus 90 Newton, lalu untuk 200 Newtonnya ke kiri, berarti minus 200 Newton. Sehingga sigma F sama dengan 80 Newton tambah 90 Newton, berarti 170 Newton minus 200 Newton, sehingga sigma F sama dengan 170 Newton minus 200 Newton, yaitu minus 30 Newton ya, karena besar kurang kecil, jadinya hasilnya minus. Berarti untuk arahnya, karena sigma F-nya hasilnya minus, berarti arahnya ke kiri. Untuk soal nomor 2, perhatikan gambar berikut, tentukan besar percepatan balok. Pada gambar ada 2 gaya, 21 Newton ke kiri, 33 Newton ke kanan, dan diketahui massa baloknya 6 kg, yang ditanya percepatan balok. Pertama kita harus mencari sigma F terlebih dahulu, karena cuma ada 2 gaya ya, jadi mudah. Kita mulai dari yang gaya ke kanan terlebih dahulu, yaitu 33 Newton. Langsung dikurang saja dengan 21 Newton ya. 21 Newton ke kiri berarti minus ya. 33 Newton dikurang 21 Newton berarti hasilnya 12 Newton. Setelah mendapatkan sigma F, kita langsung mencari percepatan balok ya. Percepatan balok itu A sama dengan rumusnya sigma F per M ya. Sigma F-nya 12 Newton ya. Untuk massanya 6 kg, jadi 12 Newton per 6 kg, berarti hasilnya 2 meter per second kuadrat. Untuk satuan percepatan itu meter per second kuadrat ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut, jika percepatan balok 2 meter per second kuadrat, tentukan massa balok. Pada gambar ada 3 gaya. Seperti nomor 2, kita mencari sigma F terlebih dahulu ya. Kita tuliskan untuk gaya yang ke kanan terlebih dahulu. Jadi 15 Newton plus 17 Newton, lalu yang ke kirinya baru terakhir ya, minus 22 Newton. Sigma F sama dengan 15 Newton plus 17 Newton berarti 32 Newton, minus 22 Newton berarti sigma F sama dengan 32 Newton kurang 22 Newton berarti 10 Newton. Lalu untuk rumus mencari massa itu kebalikan dari rumus untuk mencari percepatan ya, tinggal dipindahkan saja. Jadi A dan M-nya bisa diganti. Jadi M sama dengan sigma F per A ya. Jadi untuk sigma F-nya itu 10 Newton, lalu untuk A-nya diketahui di soal 2 meter per second kuadrat. Jadi 10 per 2 yaitu untuk satuan dari massa kilogram, jadi 5 kg. Soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Jika resultan gaya 23 Newton ke kiri, tentukan besar gaya F. Di soal diketahui resultan gayanya, dan yang ditanya adalah salah satu gaya pada gambar. Yang ditanya adalah gaya ke kanan ya. Untuk ketiga gaya lainnya ya, 11 Newton, 9 Newton, dan 16 Newton itu ke kiri. Jadi kita tulis dulu yang diketahui, sigma F sama dengan, karena dia ke kiri jadi minus ya. Jadi minus 23 Newton ya. Lalu untuk mencari sigma F, rumusnya adalah kita jumlahkan semua keempat gaya tersebut. Berarti kita mulai dari yang F-nya dulu. Jadi F dikurang 11 Newton ya, karena F ke kanan jadi F kita tulis lebih dulu. Lalu minus 11 Newton, karena ke kiri kita tulis minus 9 Newton, lalu minus 16 Newton,
Lalu hasilnya sama dengan seperti yang diketahui minus 23 Newton. Jadi itu persamaannya ya. Lalu untuk minus 11 Newton, minus 9 Newton, minus 16 Newton kita jumlahkan terlebih dahulu. Jadi F sama dengan F minus 36 Newton ya. 11 minus 11 minus 9 minus 16 itu totalnya minus 36. Sama dengan minus 23 Newton. Untuk mencari F berarti minus 36-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Yang berada di kanan kita tertulis terlebih dahulu yaitu minus 23 Newton. Minus 36 Newton pindah ke ruas kanan jadi plus ya. Jadi plus 36 Newton. Sehingga F sama dengan minus 23 plus 36 sama saja dengan 36 minus 23 ya. Jadi hasilnya positif. Tinggal kita kurangkan saja, hasilnya 13 Newton. Kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut, hitunglah besar gaya normal ya. Di sini ada sebuah balok ditarik dengan gaya 40 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X. Dan di sini untuk gambarnya kita harus lengkapi, jadi kita gambar terpisah. Jadi karena di sini hanya mencari gaya normal, berarti untuk F-nya kita hanya memerlukan FY ya. Jadi FY itu gayanya ke atas ya, karena dia ditarik 40 Newton itu serongnya ke atas. Jadi FY, lalu ada yang kita mau cari itu gaya normal. Gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidang ya, jadi ke atas arahnya. Lalu ada lagi yang ke bawah yaitu gaya berat ya, itu W. Jadi untuk mencari gaya normal atau N, kita butuh FY dan W. Kita cari dulu FY-nya. Rumus FY sama dengan F dikali sin dari sudutnya ya, sin 37. Sin 37 diketahui di soal ya. Jadi FY sama dengan F yang 40 Newton, sin 37-nya 3/5. Sehingga FY sama dengan 40 dibagi 5 dulu, yaitu 8. 8 dikali 3, yaitu 24 Newton. Lalu kita lanjut mencari gaya berat atau W. Rumus W sama dengan M kali G ya. Kita masukkan nilainya, M-nya 3 kg. Untuk gravitasinya diketahui di soal 10 meter per second kuadrat. Sehingga gaya beratnya itu 30 Newton. Lalu setelah mendapatkan FY dan W, kita langsung mencari gaya normal. Kita jumlahkan ya. Jadi yang ke atas itu harus sama dengan yang ke bawah ya. Jumlah gaya yang ke atas harus sama dengan jumlah gaya yang ke bawah. Untuk yang ke atas itu ada N dan FY, jadi N plus FY sama dengan yang ke bawah hanya W. Jadi N plus FY sama dengan W. Berarti untuk mencari N, FY-nya kita pindahkan ke ruas kanan, berarti W dikurang FY ya. W minus FY. Tinggal kita masukkan nilainya saja, 30 Newton minus 24 Newton ya. FY-nya 24 dan W-nya 30, sehingga gaya normalnya itu 6 Newton. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut, seperti soal nomor 5 ya. Hampir sama, cuma di sini yang ditanya tentukan besar percepatan balok. Kita harus lengkapi gambar juga, karena di sini yang ditanya percepatan balok, berarti gaya horizontalnya itu nanti kita harus gunakan ya. Jadi kita sama gambarnya ya, seperti nomor 5, ada FY, ada gaya normal, lalu ada W. Lalu ada tambahan lagi, karena untuk mencari percepatan balok kita butuh Fx sama Fk. Fx-nya itu ke kanan, karena dia F-nya itu serong ke atas dan ke kanan ya bergeraknya. Jadi Fx-nya ke kanan. Lalu untuk Fk-nya atau gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gayanya ya, berlawanan arah dengan Fx. Berarti Fk-nya ke kiri. Nah, di sini kita untuk mencari percepatan balok, kita harus mencari kelima gaya tersebut. Kita mulai dari FY dulu ya. Untuk FY-nya berarti sama kayak tadi, F dikali sin dari sudutnya, sin 53.
F-nya 100 Newton, sin 53 diketahui di soal, yaitu 4/5 ya. Kita bagi lebih dulu, 100 dibagi 5, 20 kali 4 berarti Fy-nya 80 Newton. Untuk gaya beratnya, massa kali gravitasi, W sama dengan massanya 10 kg, G-nya atau gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi 10 dikali 10 100 ya. Jadi untuk gaya beratnya 100 Newton. Sama seperti tadi ya, untuk mencari gaya normal itu W minus Fy. Langsung saja W-nya itu 100 Newton, Fy-nya 80 Newton. Jadi gaya normal yang kita dapat 20 Newton. Kita lanjut mencari Fk atau gaya gesek. Rumusnya adalah μk dikali N. μk itu koefisien gesek kinetik. Jadi kita masukkan μk-nya diketahui di soal 0,5 dan untuk gaya normal yang kita dapat 20 Newton. Jadi Fk sama dengan 0,5 sama saja dengan 5/10 ya. Jadi 20 dikali 5 dibagi 10 ya. Jadi hasilnya itu adalah 10 Newton. Ya, atau 20 dibagi 2 ya, karena 0,5 itu sama saja dengan 1/2. Jadi 20 dibagi 2 itu 10 Newton. Lalu untuk mencari Fx, berarti rumusnya adalah F dikali kosinus dari sudutnya, cos 53. Kita masukkan nilainya, F-nya itu 100 Newton, dikali cos 53 diketahui di soal 3/5. Berarti kita mendapat Fx-nya itu 100 dibagi 5, 20 kali 3 60 ya. Jadi Fx-nya 60 Newton. Lalu kita nyari sigma F ya. Yang kita gunakan hanya Fx sama Fk aja untuk mencari sigma F ya. Fx itu ke kanan, berarti Fx kita tulis terlebih dahulu, dikurang ya, minus karena ke kiri, Fk-nya minus Fk. Kita masukkan nilainya, Fx-nya 60 Newton, Fk-nya 10 Newton, sehingga sigma F-nya 50 Newton. Sama seperti soal sebelumnya, untuk mencari percepatan balok berarti sigma F per M. Tinggal dibagi saja, sigma F-nya 50 Newton, untuk massanya itu 10 kg. 50/10 berarti jawabannya 5 meter per sekon kuadrat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut, tentukan besar usaha. Di sini ada dua gambar ya, kondisi awal dan kondisi akhir. Sebuah balok ditarik dengan gaya 80 Newton. Mula-mula balok tersebut berjarak 1 meter terhadap dinding ya. Lalu setelah ditarik, di kondisi akhirnya balok itu diam dan berjarak 30 cm terhadap dinding. Yang ditanya besar usahanya. Rumus usaha yaitu W sama dengan F dikali S. F-nya gayanya, S itu perpindahan. Jadi W sama dengan F-nya kita masukkan nilainya 80 Newton. Untuk S-nya berarti untuk perpindahannya 1 meter dikurang 30 cm ya. Lalu W sama dengan 80 Newton. Karena harus dalam satuan SI ya, standar internasional, jadi cm harus diubah ke meter ya. Jadi untuk perpindahan itu harus dalam meter. Jadi 30 cm ke meter dibagi 100, 30 bagi 100 itu 0,3. Jadi 1 meter dikurang 0,3. W sama dengan 80 Newton dikali 1 meter dikurang 0,3 meter, yaitu hasilnya 0,7 ya. Cara menghitungnya bisa ya, jadi 1,0 dikurang 0,3, tinggal susun ke bawah saja, nanti dapat hasilnya 0,7. Jadi 80 Newton dikali 0,7 kita ubah jadi pecahan 7/10. Jadi W sama dengan 80 dibagi 10 yaitu 8. 8 dikali 7 56. Jadi W sama dengan atau usahanya 56 Joule. Kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut, tentukan besar usaha pada bola. Di sini ada bola di kondisi awal yang massanya 6 kg bergerak dengan kelajuan 2 meter per second. Lalu setelah beberapa saat, kelajuannya bertambah menjadi 3 meter per second di kondisi akhirnya. Nah, yang ditanya besar usaha pada bola yaitu W sama dengan, di sini kita menggunakan rumus perubahan energi kinetik ya.
Jadi W sama dengan setengah dikali massa dikali, karena kelajuan kedua lebih besar, jadi V2-nya kita tulis lebih dulu. Jadi setengah kali M kali buka kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Langsung kita masukkan nilainya, setengah dikali massanya itu 6 kg. Lalu untuk V2-nya satuannya kita abaikan lebih dulu ya. Jadi kita tulis satuan akhirnya aja, satuan dari usaha yaitu joule. Jadi joule-nya kita tulis di akhir. Untuk V2-nya 3, jadi 3 pangkat 2. Lalu untuk V1-nya 2, jadi 2 pangkat 2 ya. Setengah dikali 6 kita bagi lebih dulu ya. Kita kali lebih dulu, 6 dibagi 2 itu 3. Jadi setengah kali 6 itu 3 ya. 3 dikali 3 pangkat 2 itu 9 dan 2 pangkat 2 itu 4. Jadi 9 kurang 4. Nah, ini kita hitung yang kurangnya dulu ya. Jadi 3 dikali 9 kurang 4 itu 5. Jadi 3 kali 5 joule yaitu hasilnya 15 joule. Jadi usaha pada bolanya yaitu 15 joule. Kita lanjut ke soal nomor 9. Di sini ada bola yang sama ya. Kondisi awal, kondisi akhir. Bola 3 kg dijatuhkan dari kondisi diam ya, dari keadaan diam, dari ketinggian 31 meter. Dan yang ditanya adalah energi kinetik bola pada saat bola berada pada ketinggian 22 meter. Jadi di sini untuk mencari energi kinetik kedua atau EK2 sama saja untuk mencari usaha ya, karena kelajuan awalnya 0 ya, kondisi awalnya diam. Jadi EK2 sama dengan W sama dengan perubahan energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali perubahan ketinggiannya ya, H1 dikurang H2. Jadi kita bisa ringkas rumusnya menjadi EK2 sama dengan M dikali G dikali H1 kurang H2 ya. Kalau mau mencari masing-masing juga boleh nanti pakai rumus hukum kekekalan energi mekanik, tapi ini rumus singkatnya ya. Jadi EK2 sama dengan massanya kita masukkan 3 kg, gravitasinya 10, lalu H1 dengan H2 nya kita masukkan, H1 31 meter, H2 nya 22 meter. Jadi EK2 sama dengan massa dan gravitasi kita tulis kembali, lalu 31 meter kurang 22 meter yaitu 9 meter ya. Jadi EK2 sama dengan 3 kali 10 kali 9 yaitu 270 joule. Satuan dari energi kinetik sama dengan usaha ya, yaitu joule. Kita ke soal yang terakhir. Di sini ada dua bola ya, dengan massa yang berbeda dan ketinggian yang berbeda pula ya. Bola A 4 kg berada pada ketinggian 28 meter dari permukaan tanah. Sedangkan bola B 7 kg massanya berada pada ketinggian 20 meter dari ketinggian dari permukaan tanah. Yang ditanya, tentukan perbandingan energi potensial bola A dengan bola B. Diketahui gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Di sini kita bisa mencari masing-masing terlebih dahulu baru kita bandingkan ya. Jadi kita cari EPA, cari EPB ya. EPA itu massa A dikali gravitasi kali ketinggian A ya, atau HA. Untuk MB juga untuk EPB juga sama, MB dikali gravitasi kali HB ya, atau ketinggian bola B. Tapi di sini kita langsung bandingkan saja ya. Jadi kita pakai bentuk pecahan EPA per EPB kan di sini lebih mudah. Langsung aja kita tulis rumusnya, EPA itu MA kali G kali HA per untuk EPB-nya MB dikali G kali HB. Kita masukkan datanya. Di sini karena gravitasinya sama ya, gravitasi kan pasti nggak berubah. Jadi di sini gravitasinya kita coret nih. Jadi rumusnya menjadi EPA per EPB sama dengan MA dikali HA per MB dikali HB. Jadi gravitasinya kita nggak pakai. Untuk cara yang ini gravitasinya nggak digunakan. Kita langsung masukkan datanya. Untuk MA-nya itu 4 kg. Karena kita mau nyari perbandingan, berarti satuannya kita abaikan ya. Kita nggak usah masukkan. Nggak usah ditulis dalam perhitungan. Tapi dengan syarat satuannya harus sama. Jadi misalkan massa A dalam kilogram, massa B juga harus dalam kilogram. Lalu HA dalam meter, HB-nya juga harus dalam meter ya. Karena di sini udah sama, jadi satuannya kita nggak tulis lagi. MA-nya 4, HA-nya 28, untuk MB-nya 7,
HB-nya 20. Nah, karena di sini mau dikalikan dulu baru nanti disederhanakan perbandingannya, itu boleh. Atau kita cari kelipatannya. Karena di sini 4 kelipatan dari 20 dan 7 kelipatan dari 28, jadi kita tuker ya, kita pisahkan pecahannya. Jadi 4 dengan 20 ya, 4 per 20 dikali 28 per 7. Jadi EPA per EPB sama dengan 4 per 20 kita sederhanakan menjadi 4 dibagi 4 itu 1, 20 dibagi 4, 5. Jadi 1 per 5 ya. Sedangkan untuk 28 per 7 masing-masing dibagi 7. Harus dibagi angka yang sama ya, pembilang dengan penyebutnya. 28 bagi 7, 4, dan 7 bagi 7, 1. Setelah itu tinggal dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi 1 dikali 4 yaitu 4, 5 dikali 1, 5. Setelah itu baru kita tulis dalam bentuk perbandingan. Jadi EPA dibanding EPB ya, energi potensial A dibanding energi potensial B sama dengan 4:5. Demikian untuk kisi-kisi pembahasan kisi-kisinya. Selamat belajar ya.